Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih ditemani oleh jamaah dari Tegal. Mana tepuk tangannya? Masih di tema kita yang luar biasa juga. Aku nggak nikah-nikah harus gimana. Sebelum lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan kita. Kali ini tentang selalu dikasihani karena belum nikah. Ya ini kayaknya salah pengertian nih kayaknya ya. Dikasihani karena nikah itu bukan berarti karena hidupnya jadi susah. Nggak juga gitu ya. Ada juga yang bikin konten begini. Nikah biar ada yang ngurusin. Berarti lu merasa gue nggak terurus gitu. Nggak gitu juga sebenarnya. Sama Ustadz Syam juga dulu kita godain terus dia waktu belum nikah kan. Kalau itu emang nggak terurus. Sekarang kita lanjut nih Ustaz Syam nih ya. Pertanyaan yang berikutnya, apa benar seseorang yang gak nikah-nikah itu karena ada pengaruh dari teman-teman di pergaulannya. Nah kalau sampai kayak gini nih, pertanyaannya apakah harus dia hijrah atau bagaimana? Mau dijawab penjelasannya, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Makasih Bang Fadli, tabe guru kami Habib Utsman, Ustaz Nada, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan pengaruh teman, maka jelas Nabi sudah mengingatkan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang bisa dinilai agamanya dari teman-temannya. Berarti teman itu adalah sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, baik fid dunya wal akhirah. Kalau di akhirat gimana? Ada ayat dalam surah Al-Furqan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Dalam surah Al-Furqan disebutkan, diceritakan tentang keadaan orang hari kiamat. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Penyesalan seseorang karena salah pergaulan. Kenapa pergaulannya, teman-temannya, hobinya apa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Karena pergaulan saya membuat saya menjauh dari apa yang diturunkan oleh Allah. Artinya kadangkala pengaruh teman itu membuat kita fokus kepada yang tidak penting dan meninggalkan yang penting. Subhanallah, menikah itu penting, tapi karena pergaulannya pacaran semua, akhirnya dia berpikir ngapain nikah, kalau cuma butuh perhatian mah tinggal pacaran aja. Ngapain nikah? Kalau nikah mah repot, nggak bisa gonta-ganti. Kalau pacaran mah bosan dikit putus. Subhanallah. Yakin kamu sama dia? Kalau habis nikah gimana-gimana? Subhanallah. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang punya kekurangan. Kalaupun habis nikah ketemu kekurangannya, berusahalah kita saling menyempurnakan. Dia punya kekurangan, kita pun pasti juga banyak kekurangan. Maka pergaulan itu sangat berpengaruh pada pemikiran seseorang. Pergaulan itu sangat berpengaruh pada iman seseorang. Maka kalau bergaul, jadilah seperti ikan di laut. Dia setiap hari berenang di laut, tapi tidak pernah ikutan menjadi asin, kecuali diasinin. Baru jadi ikan asin. Maka subhanallah, apakah harus hijrah? Hijrah, tapi dengan akhlak yang baik. Apa kata Al-Quran? Orang-orang yang meninggalkan daripada walladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang meninggalkan tapi dengan akhlak yang baik meninggalkannya. Jangan meninggalkan pergaulan karena merasa diri lebih baik daripada orang lain. Tapi katakanlah, saya khawatir ada di sana, saya khawatir memberikan pengaruh buruk terhadap orang lain. Karena kalau dia hijrah dengan mengatakan, saya mau pergi, kalau bergaul sama mereka kasih pengaruh buruk kepada saya, khawatir, kata Imam Al-Ghazali, ada kesombongan dalam hati dengan mengatakan bahwa dia lebih baik daripada teman-temannya. Nah, dikhawatirkan itu. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya, sekarang kita pengen nanya juga nih, ada nggak sih doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya atau mungkin yang membuat hati ini supaya nggak takut yang namanya nikah, supaya bisa mantap menikah, bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Ada nggak doanya? Coba kita tanya sama Habib Utsman. Silakan dijawab, Habib. Fadhol, tepuk tangan buat Habib Utsman. Ya, khair Ustaz Syam, Mas Fadli, Ustaz Janada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, nikah itu membawa kebahagiaan dan keberkahan dan bukan penutup rezeki tapi pembuka rezeki. Dan Rasulullah SAW bangga dan sangat bangga kepada umatnya yang menikah dan banyak keturunan. Sehingga apa? Rasulullah bisa memamerkan kepada siapa? Kepada umat-umat yang lain. Sungguhnya umatku banyak dan mereka bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena cita-citanya Nabi Muhammad SAW membawa semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya diajarkan oleh Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang pertama doanya umum kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita memiliki pasangan yang enak dipandang, pasangan yang enak diajak ngobrol, pasangan yang membuat hati kita sejuk, pasangan yang membahagiakan kita, yang membanggakan kita, yang membuat hati kita selalu nyaman berada di dekatnya. Dan yang kedua, berdoa kepada Allah, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inni astakhiruka astaghfiruka bi'ilmika bi'ilmika wa astaqdiruka astaghfiruka biqudratika biqudratika wa as'aluka wa as'aluka min fadlikal azim. fadlikal azim. Ya Allah, aku memohon pilihan yang baik menurut ilmumu. Aku memohon ya Allah ketetapan dengan kekuasaanmu. Dan aku mohon kepadamu ya Rahman daripada karuniamu yang agung. Dan aku berharap akan pertolongan darimu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya untuk mendapatkan pilihan yang terbaik dari Allah. Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, untuk mendapatkan pilihan yang Allah ridhain. Bukan karena kita tapi karena Allah. Bukan karena mata kita yang banyak dosanya, tetapi dengan pandangan Allah yang terbaik. Bukan karena kemauan kita, keinginan kita, nafsu kita, ego kita, emosional kita, tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjadikan kebaikan, Allah yang menjadikan keberkahan, Allah yang menjadikan sabab musabab pernikahan ini menjadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang di dalamnya adalah dikatakan baiti jannati, rumahku surgaku, bukan rumahku nerakaku, bukan rumahku masalahku, bukan rumahku menjadi bebanku, tapi rumah penuh dengan kenikmatan, keberkahan dan ridhonya Allah, sehingga kebaikan memiliki istri yang salehah, suami yang saleh, anak-anak yang saleh saleha yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Amin rabbal amin ya rabbal alamin. Makasih banyak, tepuk tangan buat Habib Usman. Oke. Buat jamaah Islami Dinda ini rahmati Allah, waktu kita mau kasih kesempatan lagi, kali ini jamaah kita mau kasih kesempatan buat curhat ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ya mau curhat boleh, silakan angkat tangannya. Mana gantian dong yang curhat dari sebelah sini, Ibu. Boleh yang di belakang ya, maju ke depan Bu. Ya pelan-pelan Ibu. Iya oke, maaf. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nursidah dari Majelis Taklim di Zikir Istighosah, Desa Kedumbungkus, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Oke, tepuk tangan dulu buat Ibu. Ustazah Nada, Ustaz Syam boleh maju ke depan. Oke, Ibu mau curhat apa Ibu? Maaf saya mau tanya. Iya. Ada seorang suami. Tanya apa curhat? Curhat, maaf saya mau curhat. Mau Curhat sambil nanya. Curhat sambil nanya. Silakan Bu. Iya, iya. Gak apa-apa Bu. Gak Ayo, apa-apa, Bu. ayo. Boleh Bu. Ada seorang suami. Iya. Ada seorang suami punya penghasilan. Punya penghasilan. Tapi tidak dikasihkan ke istri, nunggu istri minta. Itu kalau ngasih pun kadang marah. Gimana hukumnya? Saya bertanya. Oh gitu. Jadi ada suami nih ya, Iya. suami dia punya penghasilan nih, Iya. ya. Terus kalau misalnya udah punya penghasilan, dia nggak ngasih ke istrinya, apa ngasih dia sebenarnya? Nggak ngasih. Nggak ngasih? Nunggu diminta. Nunggu diminta Iya. dulu. Itu kalau ngasih pun kadang marah. Kalau ngasih sambil marah-marah, minta Iya. mulu. Lah gimana kan bapak suaminya gitu ya kan? Itu gimana hukumnya? Istrinya kerja nggak? Kadang kerja kadang enggak. Oh kadang kerja kadang nggak. Coba Iya. kita dengerin dulu jawaban dari Ustazah Nada dulu. Silakan Ustazah Nada. Ini kan curhat ya. Suaminya ada nggak di sini? Nggak ada. Oh nggak ada. Baik, Masya Allah Bu. Emang terkadang kita tuh harus ada banyak sabarnya juga ketika ngadapin permasalahan kayak begitu ya. Tapi saya ingin menyampaikan kepada wahai kaum suami, ketika kau sudah berjabat tangan dengan seorang wali dari istrimu, maka ada satu kewajiban yang harus kau tunaikan. Dan ketika kewajiban tersebut tidak ditunaikan, maka jelas itu berdosa. Apa? Nafkah. Ya, nafkah ini kalau kita bahas luas, tapi akan tetapi nafkah bulanan, makannya, kemudian kenyamanan hatinya, kemudian pakaiannya, untuk penampilannya, itu pun kewajiban dari seorang suami. Jadi hati-hati kalau seorang
suami marah ketika nafkah atau istrinya minta uang, hati-hati, itu sesuatu yang bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Nauzubillah min zalik. Justru harus bersyukur ketika seorang istri minta, seorang istri ngingetin. Kenapa? Lepas dari dosa. Jadi bagaimana caranya kewajiban seorang suami tetap harus ada dalam memberikan nafkah. Ibu ya udah ada hak ibu di situ, maka bismillah boleh kok untuk terus meminta kepada suami. Iya, walaupun suaminya ngomel ya, sebenarnya ibu sedang menyelamatkan suaminya yang Iya. pelit itu. Yang luar biasa pelitnya. Masa nggak mau ngasih uang sama istri? Emang uangnya buat siapa sih? Buat siapa? Ayo, buat siapa? Coba ada Ustaz Syam ditambahkan, Ustaz Syam silakan. Jadi sholat aja ibadah yang paling penting itu kita masih diingetin. Jadi sholat itu kan masih dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bahkan udah azan pun kadang-kadang ditambah lagi tuh pakai sholawatan. Bahkan anak-anak yang di rumah masih diingetin sama emaknya. Nah itu kewajiban kepada Allah, butuh diingatkan. Nah ini kewajiban kepada manusia, kepada istrinya. Tidaklah mengapa ketika seorang istri mengingatkan suaminya. Bahkan pahala buat ibu. Yang jadi masalah adalah marah-marahnya tadi. Ini sama dengan orang udah diingetin sholat, pas sholat marah-marah. Subhanallah. Jadi ketika dia memberikan kewajiban menafkahinya dalam keadaan marah, maka Allah pun bisa murka kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Diingetin aja Bu dan didoain. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu curhatannya. Terima ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.